Informasi lainnya pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menjalani tes pemeriksaan DNA di Bareskrim Polri. Pemeriksaan DNA tersebut guna buktikan siapakah ayah biologis anak dari selebgram Lisa Mariana, apakah anak Ridwan Kamil atau bukan. Tim Pusdokes Polri telah mengambil sampel DNA dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil berharap tes DNA bisa menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. RK juga berharap kasus terkait status anak Lisa yang diduga sebagai anak dari pria yang akrab disapa Kang Emil ini tidak berlarut-larut. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Selain Ridwan Kamil, selebgram Lisa Mariana dan anaknya juga selesaikan rangkaian tes DNA di Bareskrim Polri. Pengambilan sampel berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Iya, cuman agak melo aja karena anak sekecil itu kan ditusuk jarum gitu ya, jadi agak nangis. Harapannya apa? Ya. Ketemu sama Pak RK? Oh enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa? Tapi berharap bertemu nggak Pak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar gitu. Hasil tes dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan atau Pusdokes Polri dalam waktu 10 hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Perseteruan selebgram Lisa Mariana dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berlangsung sejak Maret 2025 yang lalu. Lisa Mariana menuding RK sebagai ayah kandung dari anak perempuannya. Berseteru sejak Maret lalu terkait siapa ayah kandung anak perempuan selebgram Lisa Mariana, hari ini akhirnya Lisa dan Ridwan Kamil menjalani tes DNA. Sebelumnya pada April 2025, Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik dan mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Dengan sangat yakin, Lisa menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu. Sepekan setelahnya muncul pria bernama Revelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya El Manik, Revelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA sebagai anak Ridwan Kamil. April 2025, Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas pencemaran nama baik. Saat itu pihak RK pun menyebut siap melaksanakan tes DNA jika demi prosedur hukum. Bareskrim Polri kemudian memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli 2025. Sementara Lisa Mariana telah terlebih dahulu mengugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Lisa menuntut hak identitas anaknya dan meminta RK membayar 10 miliar. Pemirsa, donasi untuk aksi demonstrasi menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus mengalir dan memenuhi area trotoar di depan pendopo Kabupaten Pati. Kenaikan PBB P2 hingga 250% yang diputuskan Bupati Pati Sudewo menyulut kemarahan masyarakat Pati. Aksi demo besar-besaran di Pati akan digelar pada 13 Agustus 2025 diikuti 25.000 orang dari seluruh wilayah Pati. Untuk menunjang demo 13 Agustus, koordinator aksi menggalang donasi yang dibuka untuk semua masyarakat Pati mulai 1 hingga 12 Agustus 2025. Hingga Jumat pagi tadi donasi terus mengalir di depan pendopo Kabupaten Pati. Selain air mineral, warga juga memberikan makanan siap saji untuk mendukung para relawan yang berjaga di posko. Tumpukan bantuan bahkan sudah memenuhi area trotoar di depan pendopo. 1.000 kopi yang siap seduh. Nanti akan kita bikin stand di sini untuk para pendemo. Jadi kita mendemo dengan bahagia, gitu loh. Oh, kopi bareng-bareng. Tetap santun kan? Ya. Tadi donasinya ada berapa, Pak? Donasi ini tadi kurang lebih ya 10-an apa namanya? Dus ya. Air mineral. Ya. Kacang-kacangan. Oh, oke, siap.
Demonstrasi ini merupakan buntut dari protes kenaikan pajak dan pernyataan dari Bupati Sudewo yang menyuruh masyarakat demo jika tidak setuju dengan kenaikan tersebut. Menurut Sudewo, meskipun 50.000 orang turun ke jalan, keputusan kenaikan PBB P2 tidak akan diubah. Untuk hitungan kita nggak tahu pasti ya, tapi kalau 5.000 itu lebih. Jadi kita susah untuk ngitung karena memang tenaga kita menurunkan juga nggak ada, mereka yang donasi langsung diterima sendiri, jadi kita tidak bisa mengawal. Tapi Bupati Sudewo mengatakan alasannya menaikkan pajak karena melihat belum ada kenaikan PBB P2 selama 14 tahun belakangan. Selain itu, pendapatan dari pajak akan digunakan kembali ke rakyat berupa pembangunan infrastruktur dan lainnya. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Hal itu disampaikan Sudewo di Pendopo Pati guna menjaga kondusivitas di Pati. Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat. Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati dan Dim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Padahal esensi dari kebijakan tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo tanggal 13 Agustus mendatang lantaran kecewa dengan arogansi Bupati, bahkan meminta Bupati untuk diganti. Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya Pak? Ya tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan. Sementara salah satu kepala desa yang menyambut baik batalnya kenaikan PBB P2, Joko Waluyo, Kades Kedalungan berterima kasih karena Bupati mau mendengar aspirasi warga. Kebijaksanaan yang bagus karena masyarakat ini dibutuhkan keamanan, dibutuhkan ketenangan, dan biar melalui keputusan itu Pati tentram. Dengan demikian, tarif pajak bumi dan bangunan PBB P2 akan diberlakukan tarif lama tahun 2024. Sehingga beberapa proyek seperti perbaikan alun-alun Pati dan RSUD Suwondo akan ditunda. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo juga meminta mohon maaf kepada warganya perihal perkataannya yang dinilai menantang massa untuk berdemo kenaikan pajak PBB dan perkotaan. Sudewo juga mengatakan tidak bermaksud untuk menantang warga. Bupati Pati Sudewo meminta maaf terkait ucapannya yang terkesan menantang massa untuk berdatangan berdemonstrasi menolak kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Dari pernyataan itu, Sudewo juga tidak bermaksud untuk menantang rakyat. Yang kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang.
Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Mas, apa salah kami? Salah kami apa? Kami di sini mau menyampaikan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Kita takut. Aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000. Sama saya saja. Tetapkan. Pak Polisi. Sebelumnya, aksi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di barat laut Simpang 5 Pati, Jawa Tengah ricuh. Adu mulut terjadi antara pendemo dengan anggota Satpol PP lantaran donasi yang mereka galang diangkut paksa. Selain itu, pernyataan Bupati Pati sempat viral di media sosial terkait demo penolakan kenaikan PBB dan bangunan perkotaan dianggap menantang hingga membuat warga marah. Aksi penolakan pajak tanggal 17 Agustus ya? Siapa yang akan melakukan penolakan yang undur, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Rencananya warga akan menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang untuk menolak kenaikan pajak bumi bangunan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan.